Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Partner Belajar bersama Kak Natalia Gultom. Kali ini saya akan membahas soal UN Matematika tingkat SMP. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan share konten ini jika menurut adik-adik sangat bermanfaat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 1. Nah, ini adalah soal operasi hitung campur, ya. Ada 3 ketentuan. Yang pertama, kerjakan yang dalam kurung dahulu. Kedua, kerjakan perkalian atau pembagian dahulu. Yang ketiga, kerjakan dari kiri ke kanan. Jadi, berhubung ini sudah di dalam kurung dan perkalian juga pembagian, jadi kita selesaikan. 25 dikali min 12 itu min 300. 91 dibagi min 13 itu min 7. Sehingga di sini min ketemu min jadi plus 7. Jadi negatif 300 ditambah 7 min 293. Lanjut ke nomor 2 ya. Nah, jika ketemu soal seperti ini kita disuruh membentuk rumusnya dari suatu barisan bilangan. Nah, caranya adik-adik cari bedanya dulu ya. Dari suku kedua ke suku ke-1 sama nggak bedanya? Stabil nggak? Nah, 5 dikurangi 3, 2. 7 dikurangi 5, 2. 9 dikurangi 7, 2. Ya. Nah, jadi bedanya sama dengan 2. Berarti kita pakai rumus deret aritmatik. Ya, di situ rumusnya UN sama dengan A plus N min 1B. Masukkan A-nya 3, A itu suku pertama ya, plus N min 1B, bedanya 2. Kita udah dapat tadi. Kemudian kita kalikan, 3 ditambah N dikali 2, 2N, min 1 dikali 2, min 2. 3 dikurangi 2, 1 plus 2N, jadi jawabannya 2N plus 1. Ya. Lanjut ya. Sebuah bambu dibagi 4 ya. Dan panjang bagian membentuk suatu deret geometri. Di sini adik-adik harus hafal rumus deret geometri, baik suku ke maupun jumlah. Ya. Nah, jika potongan bambu terpendek itu 10 cm, artinya 10 cm ini adalah A-nya, suku pertama, U1. Ya. Dan potongan bambu terpanjang, berarti ini adalah U keempat, karena dibagi menjadi 4 bagian. Ya, jadi ini adalah U4-nya 80. Maka panjang bambu mula-mula artinya apa? Sebelum dia dipotong. Ya, artinya U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 atau disebut dengan SN, jumlah. Ya. Kemudian nah untuk mencari jumlah, kita punya rumus A dikali R pangkat N-1 per R dikurang 1. Kenapa saya pakai rumus ini? Ya karena R-nya lebih besar dari 1. Nah, untuk cari R-nya gimana? Nah, kita pakai rumus UN-nya. Deret geometri rumusnya UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Ya, jadi di sini masukkan U4-nya 80, A-nya 10, ya, kemudian dapat R pangkat 3-nya adalah 8. Nah, hasilnya adalah 2, ya. 2 kali 2 kali 2 kan 8 hasilnya. Nah, baru masukin ke rumus SN. Ya, A-nya udah punya, R-nya 2, N-nya 4, kurang 1, 2 dikurang 1, dan hasilnya 10 dikali 15, 150. Nah, lanjut ke nomor 4 ya. Diketahui A adalah himpunan faktor dari 16. Banyak himpunan bagian dari A yang memiliki 2 anggota adalah: pertama, cari tahu dulu faktor dari 16 itu siapa aja. Nah, di sini saya sudah tulis 1, 2, 4, 8, 6. Di mana total anggotanya ada 5. Jadi, banyak himpunan bagian dari A yang memiliki 2 anggota sama dengan 2 pangkat 5. Ya, jadi kita harus tahu dulu jumlah dari anggotanya. Lanjut. Nomor 5, persamaan garis melalui titik 4,3 dan
7,7. Kalau kita disuruh mencari persamaan garis dengan 2 titik, kita gunakan persamaan Y min Y1 per Y2 min Y1. X min X1 per X2 min X1. Kita tentukan yang 4,3 ini adalah titik yang pertama, berarti 4-nya X1, Y-nya 3 ya. 3-nya Y1. Dan titik yang kedua adalah 7,7, berarti X2-nya 7, Y2-nya 7. Masukkan angkanya dalam rumus, kali silang, kemudian 3 kali Y, 3Y, 3 kali 3, 9, 4 kali X, 4X, 4 kali min 4, 16. Ya. Nah, lihat pilihan gandanya semua ada di sebelah kiri. Berarti kumpulkan nih, 4X-nya pindahin ke kiri menjadi min 9 plus 16 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah 3Y min 4X plus 7. Oke, mudah ya. Lanjut nomor 6. Diketahui limas tegak dengan alas berbentuk persegi yang memiliki keliling alas 40 cm, tinggi limas 12 cm. Luas permukaan limas. Nah, luas permukaan limas artinya kita menghitung semua luas yang ada di sisi limas, ya, seperti yang kita bayangkan bahwa limas itu bangun yang mengkerucut ke atas ya. Jadi kalau dibuka itu akan ada satu persegi sebagai alas dan 4 sisi yang berbentuk segitiga. Nah, kita cari tahu dulu panjang sisi dari alasnya. Karena keliling alasnya 40, berarti 40 ini adalah 4 kali sisi. Sehingga sisi adalah 10. Ya. Nah, tinggi segitiga itu bukan tinggi limas ya. Tinggi segitiga kita bisa hitung pakai Pitagoras, yaitu 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 5 itu dapat dari mana? Dari setengah alasnya ya. Nah, 12 dapat dari mana? Dari tinggi limasnya ya. Oke, kemudian dihitung 5 kuadrat 25, 12 kuadrat 144. Hasilnya 169. Akar 169 adalah 13. Oke, sehingga luas permukaan limas, luas alas, tambah luas 4 segitiga sisi tegak, jadi 10 kali 10, 100. 4 kali 10 kali 13 bagi 2, totalnya 260, tambah 100 jadi 360. Nah, nomor 7 ini tentang median dan modus. Median itu adalah nilai tengah, modus adalah data yang sering muncul. Ya, tipsnya untuk mencari median itu, urutkan dahulu mulai dari data terkecil. Di sini sudah saya urutkan dan dihitung jumlah datanya. Jumlah datanya di sini ada 12. Ya, sehingga mediannya adalah 12 dibagi 2. 6. Jadi mediannya adalah data ke-6 ditambah data ke-7 dibagi 2. Nah, di sini kebetulan 80 tambah 80 bagi 2 yaitu 80. Sedangkan modusnya adalah data yang paling sering muncul yaitu angka 80 karena di sini 80 ada 3, selebihnya kurang dari 3. Oke, lanjut nomor 8. Dalam sebuah kantong terdapat 5 bola merah, 7 bola putih, 8 bola hitam. Peluang terambil bukan warna hitam dan putih, berarti warna merah. Ya, peluang itu banyak kejadian yang muncul per ruang sampel yang akan terjadi ya. Di situ yang diminta adalah merah. Merah ada 5 per 20 karena total bola yang ada dalam kantong adalah 20. Jadi jawabannya 1 per 4. Nah, nomor 9 diketahui data sebagai berikut. Rata-ratanya 58. Berapa nilai X yang ada di sini? Oke, rata-rata itu rumusnya jumlah data dibagi banyak data. Ya. Jadi masukkan datanya 58 sama dengan 65 tambah 58 tambah X tambah 50 tambah 58 tambah 48 tambah 5.
65 tambah 62 dibagi banyak data. Nah, di sini hitung ada berapa tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termasuk si X dihitung ya. Nah, kemudian kita kali silang 58 kali 8 sama dengan ini dijumlahin plus X ya 464 sama dengan 406 ditambah X. Berarti X sama dengan 464 dikurang 406. Hasilnya 58. Tuh. Oke, nomor 10. Gak usah terkecoh dengan gambar ya. Ini ayah membuat kolam ikan. Jika biaya untuk membuat tepi kolamnya 200.000 per meter, biaya untuk membuat tepi kolam berarti keliling ya. Kita cari keliling. Nah, ini kan keliling setengah lingkaran. Ya. Yang ini juga setengah lingkaran. Nah, ini juga setengah lingkaran. Berarti setengah tambah setengah jadi 1 keliling lingkaran. Nah, ini 3. 3,5. Ini 3,5. Terus yang kecil ini, yang lengkungan kecil ini 1/4 keliling lingkaran. Ya. Rumus keliling pi kali D. Jadi ini pi kali D tambah 7, 3,5 tambah 3,5 ditambah 1/4 pi D. Oke. Setelah dihitung hasilnya 34,5 meter. Jangan lupa dikali 200.000 per meternya. Jadi hasilnya 6.900.000. Ya, lanjut ya. Nomor 11. Diketahui luas persegi panjang 72 cm persegi. Nah, dia nanya keliling. Oke, untuk mengerjakan keliling kita butuh lebar. Ya, dari luas persegi panjang ini kita bisa dapatkan lebarnya. 72 sama dengan panjang kali lebar. Masukkan panjangnya 9, berarti lebarnya 72 dibagi 9 yaitu 8. Masukkan ke rumus keliling 2 kali panjang tambah lebar. 9 tambah 8, 17, 17 kali 2, 34. Nah, nomor 12, pertanyaannya pasangan sisi yang bersesuaian. Tipsnya adalah gambar dulu segitiga ini secara terpisah, kemudian tentukan siku-sikunya gimana, nanti akan terlihat. Ya, sisi miringnya siapa, alasnya siapa, sisi tegak siapa. Ini sudah saya kerjakan dan yang benar adalah 1 dan 3. Ya. Lanjut. Oke, bayangan dari koordinat titik P min 2,3 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Rumusnya adalah 2H dikurangi X ya. Jadi H-nya itu diisi dengan dia dicerminkan terhadap garis X sebesar apa? Ya, besarnya dikali 2 kan 6. Ya, 6 dikurangi X-nya kan di sini min 2. Jadi dikurang min 2. 6 min 2. 6 plus 2, 8. Nah, ini Y3 ini adalah Y-nya. Gitu. Kalau digambar lebih mudah sebenarnya. Cuman kalau angkanya sudah besar itu ribet banget. Ya, jadi jangan lupa rumusnya ini aja 2H dikurangi X. Oke, terakhir ya. Jadi di sini ada fungsi X fungsi linear. Jadi Fx plus 2 sama dengan 5x plus 1. Tentukan F1. Ya, berarti kita ubah dulu nih yang X plus 2-nya menjadi Fx. Caranya kita misalkan. Kita misalkan Y sama dengan X plus 2. Berarti X sama dengan Y min 2. Nah, masukinlah X di sini. Di 5x ini menjadi Y min 2. Ya, masukkan Y-nya itu 1. Nah, 1 dikurangi 2 kan min 1. Min 1 kali 5, min 5. Min 5 tambah 11, 6. Gitu, oke. Terima kasih adik-adik sudah menyimak video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu ya. Terima kasih.